Baik, mari kita diskusikan sebuah soal tentang suatu proses pembiasan. Jadi, misalkan di sini ada sebuah kolam di mana pada dasar kolam itu terdapat suatu benda, misalkan batu. Nah, kedalaman kolam ini diberikan yakni 2 meter. Lalu sekarang adalah seseorang melihat batu tersebut di mana orang ini berada di luar kolam atau di udara. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bagaimana jalannya sinar, itu adalah sinar dari batu, lalu dibiaskan ke udara, di mana sinar ini bergerak dari medium yang lebih rapat, yakni air, ke medium yang kurang rapat, yakni udara, dan diterima oleh mata. Nah, jadi sebenarnya yang akan dilihat oleh mata itu adalah suatu posisi yang sepertinya terlihat lebih dangkal. Jadi inilah yang terjadi ketika kita melihat suatu dasar kolam dari udara, maka kita akan melihat bahwa kolam itu sepertinya terlihat lebih dangkal daripada yang sesungguhnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Kalau misalkan orang ini melihatnya pada posisi yang hampir tegak lurus, maka berapakah kedalaman batu tersebut? Lalu yang kedua, kalau misalkan sudut antara garis sinar yang ke mata dengan garis normal itu 30 derajat misalkan, berapakah kedalaman dari batu tersebut? Nah, kita akan melihat secara umum terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan di sini kita beri indeks bias air yakni N1, indeks bias udara N2, lalu sudut-sudut di sini θ1 dan θ2. Kita telah mempelajari bahwa perkalian antara N1 dikali sinus θ1 sama dengan N2 dikali sinus θ2. Nah, misalkan kita beri suatu nilai kedalaman yang terlihat itu D aksen, lalu kedalaman yang sesungguhnya itu D. Pada kasus yang pertama, di mana mata melihat dengan arah yang hampir tegak lurus, ini ingin mengatakan bahwa sudut θ sangat kecil sekali. Jadi kita sudah belajar dalam trigonometri ketika sudut θ itu sangat kecil sekali, maka nilai dari sinus θ akan mendekati nilai θ dan juga mendekati nilai tangen θ, di mana nilai sudut ini adalah dalam radian. Jadi kita bisa tuliskan ke dalam persamaan tadi, yakni bahwa N1 dikali tangen θ1 sama dengan N2 dikali tangen θ2. Nah, sekarang kalau ini tadi sudut θ1, maka ini sudut θ1 yang sama. Lalu jika ini sudut θ2, ini adalah sudut θ2 yang sama juga. Saya beri warna yang berbeda supaya bisa kelihatan. Jadi ini θ1, ini θ2. Nah, lalu jarak garis horizontal ini tegak lurus di sini, kita misalkan beri nilai X. Jadi, kita bisa nyatakan persamaan indeks bias dengan tangen tadi, N1 dikali tangen θ1 yang adalah sama dengan X per D sama dengan indeks bias 2 dikali tangen θ2 yakni sama dengan X per D aksen. Dan kita bisa coret ini. Jadi kita dapati bahwa N1 dibagi D sama dengan N2 dibagi D aksen. Atau kalau kita masukkan nilainya, N1 adalah dalam hal ini air dengan nilai indeks bias 4/3
dibagi kedalaman yang sesungguhnya 2 sama dengan N2 yakni udara 1 dibagi D aksen. Jadi kalau kita hitung D aksen sama dengan 2 dibagi 4/3 atau sama dengan 3/2, 1/2. Nah, jadi memang ketika orang itu melihat pada posisi hampir tegak lurus, maka kedalaman yang terlihat olehnya adalah 1,5 meter. Jadi lebih dangkal dari yang sesungguhnya. Nah, sekarang bagaimana jika ia melihat pada sudut arah yang sebesar 30 derajat? Kita gambar ulang ya di sini. Nah, ini tentu hanya sketsa saja, namun kita bisa melihat bahwa sudut yang 30 derajat ini. Nah, kita mau menghitung sama, yakni berapakah kedalaman yang terlihat ini di aksen. Tentu dari persamaan indeks bias N1 dikali sinus theta 1, di mana medium 1 ini adalah medium air, sama dengan N2 dikali sinus theta 2. Nah, ini kita bisa langsung memasukkan nilainya. Jadi 4/3 dikali sinus theta 1 sama dengan indeks bias udara N2 dikali sinus 30 derajat. Jadi 4/3 dikali sinus theta 1 sama dengan setengah. Nah, ini kita dapati dahulu nilai dari sinus theta 1-nya, yakni 3/8, di mana sudut theta 1 akan kita dapati 22,02 derajat. Nah, dari sini, dari besar sudut theta 1 ini yang sudah kita dapati, dengan menggunakan trigonometri, kita akan bisa menghitung berapakah kedalaman yang terlihat tersebut atau D aksen, yakni 1,4 meter. Ya, tentu ini harus dicoba dihitung oleh adik-adik sekalian untuk berlatih bagaimana mendapatkan D aksen dari nilai theta 1 yang sudah didapati ini. Ingat, kedalaman kolam ini tadi 2 meter. Nah, baik, kita sekarang akan melanjutkan kepada pembiasan dengan menggunakan lensa tipis. Jadi, secara garis besar ada 2 jenis lensa yang kita sering gunakan, yakni lensa cembung dan lensa cekung. Nah, masing-masing lensa ini dibagi lagi menjadi beberapa macam, yakni yang pertama cembung 2, lalu cembung datar. Bisa begini, juga bisa begini, sama saja. Lalu cembung cekung. Nah, ini bentuknya seperti bulan sabit. Sementara lensa cekung juga ada cekung 2, cekung datar, dan juga cekung cembung. Jadi ini lensa cekung yang salah satunya juga adalah permukaan cembung. Namun ini bagaimanapun tetap lensa cekung. Jadi apa yang membedakan antara lensa cekung dan cembung? Nah, kita bisa perhatikan pada bagian ketebalan tengah lensa dengan yang di pinggir lensa. Khususnya pada lensa yang ini. Jadi kalau lensa cembung, kita lihat bahwa bagian tengah ini akan lebih tebal daripada bagian pinggirnya. Kita bisa lihat juga di sini lebih tebal daripada bagian pinggir ini. Nah, sementara lensa cekung justru kebalikannya, bagian tengah lebih tipis ketimbang bagian pinggirnya.
Ini pinggirnya lebih tebal. Nah juga yang ini lebih tipis. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana proses pembiasan pada masing-masing lensa. Kalau kita punya suatu lensa cembung seperti ini, kita dapat membayangkan bahwa bagian-bagian lensa ini adalah suatu prisma. Jadi ketika ada sinar yang kita arahkan ke dalam prisma tersebut, kita sudah belajar mengenai pembiasan prisma, maka sinar-sinar ini akan berkumpul di suatu titik. Namun kebalikannya adalah yang terjadi pada lensa cekung. Dimana kalau kita bayangkan kembali bahwa bagian-bagian lensa ini adalah seperti potongan-potongan prisma, maka apabila kita arahkan suatu sinar, maka sinar-sinar yang keluar dari lensa ini akan tersebar. Jadi pada lensa cembung ini akan mengakibatkan sinar-sinar mengumpul atau yang disebut konvergen, sementara pada lensa cekung akan mengakibatkan sinar-sinarnya menyebar atau divergen. Oleh karena inilah nanti nilai dari fokus lensa cembung kita beri nilai positif, lalu nilai fokus dari lensa cekung kita beri nilai negatif. Nah, untuk kemudian kita menggambarkan lensa, kita hanya cukup membuat dengan sebuah simbol garis dan diberi tanda positif sebagai simbol suatu lensa cembung. Atau sebaliknya kalau lensa cekung juga sama garis lalu diberi tanda negatif yang artinya adalah bahwa ini lensa cekung. Nah, kita akan belajar beberapa sinar istimewa pada kedua lensa. Jadi kita belajar yang pertama lensa cembung terlebih dahulu. Jadi kalau kita gambarkan suatu lensa cembung, lensa ini memiliki dua fokus di kanan dan di kiri, lalu juga pusat kelengkungan di kanan dan di kiri. Nah, sekarang kita bayangkan jika sinar datang dari arah kiri sini. Nah, sinar yang pertama, jadi misalkan ini ada suatu benda. Benda ini terletak pada jarak yang lebih jauh dari nilai jari-jari lensa itu. Nah, kalau sinar sejajar dengan sumbu utama, maka ia akan dibiaskan menuju fokus. Ini sinar yang pertama. Lalu sinar yang kedua, jika ia melalui pusat lensa, ia akan dibiaskan terus. Dan sinar yang ketiga adalah seperti ini. Pertama dia menuju fokus, lalu dibiaskan. Sebentar. Jadi yang ketiga adalah sinar fokus lalu dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, sinar-sinar tersebut akan berpotongan di satu titik, di mana disitulah bayangan dibentuk. Nah, bayangan yang dibentuk pada ruangan yang berbeda dengan benda ini dinamakan sebagai bayangan sejati. Dan untuk melihat bayangan ini, kita akan memerlukan suatu layar. Jadi contoh dari bayangan sejati adalah misalkan kita menggunakan proyektor untuk memproyeksikan suatu gambar yang ada pada slide. Ini tentu
banyak dijumpai di manfaatnya adalah pada misalkan aplikasinya pada gedung bioskop di mana film itu diproyeksikan pada layar. Jadi bayangan yang ditangkap oleh layar adalah bayangan sejati. Nah, lalu hal yang berikutnya adalah kalau misalkan benda tersebut diletakkan tepat di jari-jari lensa. Nah, kita akan lihat bayangan yang dihasilkan. Nah, sebenarnya untuk membuat bayangan kita hanya memerlukan 2 sinar saja sudah cukup. Sinar yang kedua, tentu ini harus menggunakan penggaris kalau ingin gambar yang dihasilkan bagus. Jadi kalau misalkan benda kita letakkan tepat di jari-jari lensa ini, maka akan dihasilkan bayangan yang juga tepat jatuh di jari-jari yang sebelahnya, di mana bayangan ini juga masih bersifat sejati, namun ia terbalik. Jadi bayangan sejati itu sekali lagi bayangan yang dapat ditangkap oleh layar. Contoh yang paling gampang kita bayangkan adalah pada bioskop. Nah, peristiwanya kita untuk seperti yang di bioskop itu sebenarnya bendanya harus diletakkan di antara fokus dengan jari-jari. Jadi kalau kita punya keadaan di mana benda terletak antara jari-jari dan fokus, kita lihat bayangannya. Nah, bayangan tersebut adalah bayangan yang sejati diperbesar dan terbalik. Jadi sebenarnya untuk gedung bioskop tadi supaya ia dapat terlihat tegak oleh mata kita, justru slide film yang akan diproyeksikan harus diposisikan terbalik. Nah, ada satu yang tadi kita lewatkan sebenarnya, yakni bagaimana kalau misalkan bendanya diletakkan di fokus. Nah, rupanya benda yang terletak di fokus ini, kalau kita lihat sinar-sinar yang keluar dari lensa, maka keduanya akan sejajar. Jadi artinya mereka tidak berpotongan atau tidak menghasilkan suatu bayangan. Nah, satu lagi, kalau misalkan bendanya sekarang terletak di antara fokus dan lensa. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Rupanya sinar-sinar yang keluar dari lensa itu mereka justru menyebar di ruang sebelahnya. Nah, jadi kalau kita tarik garis-garis ini ke belakang, mereka akan bertemu di satu titik di sini. Nah, inilah bayangan yang dihasilkan. Dan bayangan yang terletak di ruangan yang sama dengan benda, ini dinamakan sebagai bayangan maya. Jadi bayangan maya itu bayangan yang tidak ditangkap dengan layar, dan kita memang bisa melihatnya, mengamatinya dengan mata kita. Jadi ini bisa dibayangkan prosesnya seperti kita melihat dengan menggunakan kaca pembesar atau loupe, di mana bayangan yang dihasilkan oleh lensa loupe itu adalah bayangan yang diperbesar dan maya. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat kembali secara umum. Jadi kalau misalkan tadi ada suatu benda yang oleh lensa positif atau lensa cembung ini dihasilkan bayangan, maka
ada beberapa besaran, yakni yang pertama posisi benda atau S0, lalu posisi bayangan atau SI, dan juga fokus dari lensa tersebut, di mana untuk lensa cembung akan bernilai positif. Maka ini bisa kita buktikan nanti dengan menggunakan kesebangunan segitiga biasa, bahwa seper fokus sama dengan seper S0 plus seper SI, di mana sekali lagi fokus untuk lensa ini bernilai positif. Nah baik, kita sekarang akan melihat pada lensa yang kedua, yakni lensa negatif. Lensa negatif atau lensa cekung memiliki fokus yang bernilai negatif. Nah, yang ingin saya fokuskan sebenarnya adalah bagaimana pembentukan bayangan yang dihasilkan oleh lensa negatif ini. Jadi yang pertama, sinar sejajar dibiaskan seolah-olah dari fokus. Sinar yang kedua adalah sama, jadi ke pusat lensa. Nah, sinar yang ketiga adalah sinar yang ke fokus, yang sana, seberang, terus dibiaskan sejajar. Jadi, perpotongan antara sinar-sinar tadi di satu titik ini, kalau kita perpanjang ke belakang ini, inilah bayangan yang dihasilkan. Dan bayangan ini jika terletak pada ruang yang sama dengan benda, disebut bayangan maya. Dan memang apabila ada dari adik-adik sekalian yang menggunakan kacamata minus, kita akan melihat bahwa bayangan yang kita lihat ini berukuran lebih kecil dari benda yang sesungguhnya. Nah, di sini pun kita juga memiliki suatu posisi benda, posisi bayangan, dan juga fokus, yang nantinya juga adik-adik bisa buktikan bahwa antara fokus, posisi benda, dan posisi bayangan dapat dinyatakan dalam satu persamaan seperfokus sama dengan seper S0 tambah seper SI. Namun perlu diingat yang membedakan di sini bahwa pada lensa cekung nilai fokusnya adalah negatif. Jadi sebenarnya ketika kita mempelajari optik, khususnya adalah pada proses pembiasan di sini, ada beberapa rumus atau persamaan yang mungkin perlu kita ingat. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita memahami proses pembentukan bayangan atau pembiasan yang terjadi oleh karena lensa atau prisma tersebut. Ada satu lagi, yakni tentang nilai perbesaran. Ya sebenarnya ini juga sama, yakni kita masih menggunakan minus SI per S0 atau sama dengan perbandingan dari tinggi bayangan per tinggi benda. Nah, kita sudah belajar sebelumnya di materi pencerminan bahwa jika bayangan tegak terhadap benda, maka nilai dari perbesarannya adalah positif. Namun kalau bayangannya terbalik, maka nilai dari perbesarannya adalah negatif.